Shalom, selamat pagi kakak-kakak sekolah minggu, selamat pagi adik-adik semua. Namun sebelumnya kakak Asni mau menyapa, bagaimana dong kabarnya hari ini? Pasti semangat dong dan pasti sehat karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari, namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik kita akan berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Berkati kami, biarlah setiap puji-pujian dan makan firman Tuhan yang kami dengar, biarlah itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian Bawalah Persembahanmu. Kita berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah yang kami berikan, biarlah semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dan berkati gereja yang mengelolanya Tuhan. Berkati pemama yang menjadi salam berkat, sebagai Tuhan juga yang salam berkat. Tuhan berkati setiap pekerjaan orang tua dalam setiap apapun Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Asni yakin dan percaya pasti adik-adik semua itu pasti tidak sabar lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Yesusku panggil, Yesusku undang.
Shalom, selamat pagi. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada saat hari ini kami masih beroleh kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan kemenangan kuasa-Mu. Jikalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami. Pakailah hari sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana? Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita mau mendengar, setelah kita boleh bersuka cita memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yo, yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab di rumah, kita mau buka sama-sama di dalam Nehemia yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Ya, kita membaca sama-sama ya. Oke, perhatiin. Ya, Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat ke-8, pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar mengenai apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Ada tadi baca nggak? Perhatiin nggak? Apa yang ada di dalam firman Tuhan di dalam kitab Nehemia tadi? Nabi Nehemia meminta izin kepada raja untuk membangun kotanya yang apa? Yang sudah terbakar. Tetapi apa? Raja mengizinkan nggak? Oke, mengizinkan. Karena Nabi Nehemia menyampaikan dengan baik, mengungkapkannya dengan baik, maka segala sesuatu yang kita sampaikan dengan baik, sehingga orang akan menjadi baik juga kepada kita. Sama seperti ada cerita begini. Suatu ketika ada anak sekolah minggu, 2 orang anak sekolah minggu, namanya Doni dan Deni. Nah, Doni dan Deni ini mereka bersahabat adik-adik. Nah, tiba-tiba suatu saat si Deni ini nggak masuk sekolah minggu. Nah, akhirnya tinggal Doni doang nih mereka sekolah minggu. Aduh, si Deni kemana ya? Nah, setelah pulang sekolah minggu, Doni mulai berpikir, gimana caranya sebenarnya aku pingin nengokin Deni, tapi katanya Deni sakit. Tapi gimana ya caranya bilangin sama mama sama papa ya? Gitu. Padahal besok minggu itu mama sama papa itu pengen pergi ke rumah oma.
Padahal kalau dipikir-pikir rumahnya gak jauh loh dari rumahnya Denny. Lalu si Doni ini bingung adik-adik, gimana caranya ya pulang sekolah minggu. Doni akhirnya dengan muka muram, dengan muka bersedih itu. Setelah sekolah minggu, papanya juga gereja, kayak gereja kita nih. Doni sekolah minggu di atas, tapi papanya gereja di bawah. Akhirnya papanya bilang ke Doni, Doni, kenapa kamu jadi sedih? Pulang sekolah minggu harusnya bersuka cita, tapi kenapa kamu jadi bersedih? Oh, enggak, Pak. Doni menjawab begitu. Tapi papanya itu kan tahu, karena bapaknya itu udah tahu Doni itu orangnya kalau kalau dia senang pasti mukanya bersuka cita, pasti mukanya tersenyum. Nah, kali ini pulang sekolah minggu si Doni ini mukanya bersedih. Akhirnya papanya curiga. Akhirnya bertanyalah papa kepada Doni. Akhirnya setelah bertanya-tanya didesak-desak, akhirnya Doni ngaku adik-adik. Nah, Doni bilang begini, iya Pak, aku tadi pas sekolah minggu, ternyata temanku, si Denny ini nggak masuk. Terus dia katanya sakit. Lah terus kalau udah sakit, kalau emang nggak masuk, terus kenapa gitu? Gini Pak, Doni akhirnya bilang begini. Maksudku begini, kan nanti pulang gereja kan kita mau ke rumahnya Oma. Boleh nggak nanti sebelum ke rumah Oma kita mampir dulu ke rumah Denny sebentar. Nah habis itu baru kita ke rumah Oma. Boleh nggak Pak? Akhirnya papanya bilang apa adik-adik? Ya udah, nanti coba papa bilang ke mama ya. Mamanya mau nggak diajak mampir dulu ke rumah Denny? Gitu. Akhirnya dengan muka berharap-harap, Doni berharap mereka bisa mampir ke rumah Denny. Akhirnya setelah selesai kewajiban dari gereja, akhirnya papa bilang, setelah mereka masuk ke mobil, di dalam mobil papanya bilang ke mamanya, nah ini kan tadi si Doni bilang katanya si Denny ini kan hari ini nggak masuk sekolah minggu, katanya sakit. Nah si Denny ini kan rumahnya nggak jauh dari rumahnya si Oma. Boleh nggak kalau sebelum ke rumahnya si Oma, kita mampir dulu ke rumah Denny sebentar, gitu. Supaya Doni juga jadi tahu keadaan Denny kayak gimana. Akhirnya mamanya bilang apa adik-adik? Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ke rumahnya Denny, baru kita ke rumah Oma. Akhirnya apa ada dek? Si Doni bersuka cita, mukanya berubah seketika. Yang awalnya sedih, awalnya muram, awalnya kusut, jadi senang, jadi bersuka cita, jadi berseri-seri. Nah, segala sesuatu kalau disampaikan dengan baik, pasti akan orang yang akan menerima kan juga pasti mengerti. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Nabi Nehemia. Tadi dikatakan apa? Dia ingin membangun kotanya yang sudah terbakar. Akhirnya dia bingung. Padahal Nabi Nehemia itu kan cuman seorang pekerja yang bekerja di di kerajaan. Dia kerjanya apa? Menyajikan minuman kepada raja. Tapi karena saking baiknya raja ini kepada Nehemia, dan karena Nehemia tutur katanya baik, menyampaikannya dengan baik, akhirnya apa? Raja jadi mengerti, raja bisa menerima, dan akhirnya apa? Raja menyetujui, bahkan raja akan membantu semua bahan-bahan yang diperlukan oleh Nehemia, raja akan membantunya. Nah, sekarang kalau adik-adik ada ada perasaan yang belum disampaikan, ada perasaan yang mengganjal pengen disampaikan ke mama, ke papa, mungkin adik-adik masih takut untuk menyampaikannya, mungkin adik-adik masih ragu, nanti tante takut kalau dimarahin. Adik-adik nggak usah takut, asalkan adik-adik satu jujur, yang kedua menyampaikannya dengan baik gitu. Kalau kita menyampaikannya dengan baik, mama papa pasti bakal setuju nggak?
mereka pasti orang tua juga pasti tahu kalau adik-adik menyampaikannya dengan baik. Nah, mulai sekarang kita mau belajar berkata-kata dengan baik, mulai mengungkapkan segala sesuatu dengan baik, biar kita juga dapat mendapatkan hasil yang baik juga, ya kan? Seperti yang tadi Nehemia ungkapkan kepada raja, sehingga apa yang dia inginkan bisa tercapai, dan akhirnya Nehemia boleh izin, boleh membangun kembali kotanya yang terbakar. Ya, akhirnya cukup firman Tuhan hari ini, dan mulai hari ini kita mau belajar sama-sama untuk menyampaikan segala sesuatu dengan baik, dengan kata-kata yang baik, ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sekarang ayat hafalan untuk hari ini adalah diambil dari Filipi 6 ayat Filipi 4 ayatnya yang ke-6b. Begini firman Tuhan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak juga dalam tangan kuasamu Tuhan, karena sekolah minggu beserta orang tua dalam tangan kasih-Mu, biarlah mereka boleh senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan jagai dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Berkati belajar anak-anak sekolah minggu Tuhan, buat anak-anak sekolah menjadi anak yang baik, belajar bertutur kata dengan baik, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, segala doa dan permohonan kami, seperti kami juga boleh berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan. Bahwa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.